Lu pernah kepikiran nggak betapa besar kekuatan satu kalimat sederhana? Sebuah kalimat yang keluar dengan nada tulus, terdengar ringan tapi efeknya bisa menempel lama di dalam hati seseorang. Apalagi kalau kalimat itu berupa pujian. Bayangin gini, ada seorang cewek yang setiap hari mungkin sudah terbiasa mendengar kata-kata manis. Teman-temannya bilang dia cantik. Orang di sekitarnya muji gaya pakaiannya. Bahkan di media sosial hampir setiap foto yang dia unggah dibanjiri komentar yang mirip-mirip. Cantik banget, glowing abis, gaya kamu keren. Semua terasa indah di awal, tapi lama-lama terdengar sama, berulang, bahkan membosankan. Kata-kata itu akhirnya hanya lewat, tanpa meninggalkan kesan yang mendalam. Disinilah kebanyakan cowok sering salah paham. Mereka berpikir, semakin sering bilang kamu cantik, semakin besar kemungkinan cewek itu akan merasa terpesona. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Pujian yang terlalu umum, terlalu sering diulang, dan tidak punya makna personal, hanya akan terdengar seperti basa-basi. Cewek tersenyum, iya, tapi setelah itu, senyumnya hilang. Lalu kata-kata tadi menguap begitu saja. Tapi ada hal menarik yang sering terlupakan. Cewek bukan hanya makhluk visual yang ingin dipuji dari sisi penampilan. Lebih dari itu, cewek adalah makhluk emosional. Mereka ingin dihargai bukan hanya karena apa yang terlihat dari luar, tapi juga karena apa yang mereka miliki di dalam diri. Dan ketika seorang cowok bisa menyentuh sisi ini, efeknya jauh lebih dalam. Pernah nggak lo perhatiin bagaimana cewek bereaksi kalau ada seseorang yang memperhatikan detail kecil yang bahkan dia sendiri nggak sadar? Misalnya, cara dia mengikat rambut saat lagi sibuk, atau cara dia menahan tawa biar nggak terlalu keras ketika mendengar sesuatu yang lucu. Detail kecil ini seringkali luput dari perhatian orang lain. Tapi kalau lo bisa menangkapnya dan mengucapkan pujian yang tepat, cewek akan merasa diperhatikan secara utuh. Itulah yang gue sebut sebagai rahasia tersembunyi dalam pujian. Rahasia ini bukan tentang kata-kata besar, bukan tentang pujian yang umum, tapi tentang hal-hal sederhana yang jarang diperhatikan orang lain. Contohnya begini, saat cewek lain sibuk mendapat komentar tentang wajah atau bajunya, lo bisa datang dengan kalimat seperti, "Aku suka banget cara kamu bikin orang lain nyaman pas ngobrol. Rasanya kayak kamu punya energi positif yang nular ke semua orang." Nah, kalimat sederhana kayak gitu bisa bikin dia berhenti sejenak, berpikir, lalu tersenyum dengan rasa bangga. Kenapa? Karena itu bukan hal yang biasa didengar. Itu bukan pujian standar, tapi pujian yang membuat dia sadar kalau dirinya punya kualitas berharga yang enggak semua orang punya. Dan di titik itu, lu sudah berhasil bikin dia merasa istimewa. Dia merasa dilihat, dipahami dan dihargai dengan cara yang berbeda dari orang lain. Perasaan ini yang bikin dia bisa terus mengingat lo. Bahkan ketika lo nggak ada di dekatnya, ada alasan psikologis di balik semua ini. Otak manusia cenderung lebih mudah mengingat hal-hal yang menyentuh sisi emosional dibandingkan hal-hal yang sifatnya umum. Itulah kenapa pujian tentang penampilan cepat hilang, sementara pujian yang menyentuh hati bisa bertahan lama. Cewek yang merasa dirinya dihargai lebih dari sekadar fisik akan lebih gampang membuka hati. Jadi, rahasia tersembunyi dalam pujian adalah kemampuan untuk melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Kemampuan untuk memperhatikan detail, menyentuh sisi emosional, dan menyampaikan rasa kagum dengan cara yang tulus. Cowok yang punya kemampuan ini nggak perlu berlebihan, nggak perlu terlalu sering bicara manis, cukup sekali tapi tepat sasaran, dan efeknya bisa berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Kalau lo perhatiin, pujian yang benar itu ibarat benih. Sekali lo tanam dengan tulus, dia akan tumbuh perlahan di dalam pikiran cewek itu. Dia mungkin nggak langsung menunjukkan reaksinya secara besar-besaran, tapi dalam hati kecilnya, dia akan terus mengingat momen itu. Dan semakin lama, perasaan itu bisa berkembang jadi ketertarikan, bahkan rasa kagum yang sulit dia jelaskan. Itulah alasan kenapa sebagian cowok terlihat biasa-biasa aja, tapi selalu berhasil bikin cewek betah ngobrol, nyaman, bahkan tergila-gila. Bukan karena wajahnya lebih tampan, bukan karena dompetnya lebih tebal, tapi karena dia tahu cara menggunakan pujian yang tersembunyi ini. Jadi mulai sekarang, kalau lo mau memberikan pujian, jangan terjebak pada kata-kata yang semua orang juga bisa bilang. Cari hal kecil yang unik, perhatiin lebih dalam, rasakan, lalu ucapkan dengan tulus.
Itulah kunci rahasia tersembunyi dalam pujian yang bisa bikin cewek jatuh hati tanpa sadar. Bayangin ada dua cowok yang lagi deketin seorang cewek. Cowok pertama adalah tipe yang sering kita temui sehari-hari. Gayanya lumayan oke, sikapnya juga cukup sopan. Tapi setiap kali dia ngomong, kata-katanya nggak jauh-jauh dari hal standar. Dia bilang, kamu cantik banget hari ini. Atau, bajunya bagus, cocok banget sama kamu. Awalnya cewek itu tersenyum, merasa senang. Tapi dalam hatinya, dia tahu kata-kata itu sama aja seperti ratusan komentar yang sudah sering dia dengar. Akhirnya pujian itu cuma lewat begitu saja. Sekarang bayangin cowok kedua. Dari luar mungkin dia nggak terlalu menonjol. Nggak sekeren cowok pertama dalam penampilan. Bahkan bisa dibilang biasa-biasa aja. Tapi ada satu hal yang bikin dia beda. Dia tahu cara memperhatikan sesuatu yang orang lain abaikan. Dia tahu cara memuji bukan dengan kata-kata generik, tapi dengan kalimat yang bikin cewek merasa dilihat lebih dalam. Contohnya, dia bilang, aku suka cara kamu selalu bikin suasana jadi lebih tenang waktu semua orang lagi ribut. Atau, menurutku, kamu punya cara pandang yang unik banget pas lagi ngobrol. Rasanya menyenangkan bisa dengerin kamu cerita. Nah, pujian kayak gini bukan cuma bikin cewek tersenyum, tapi bikin dia berhenti sejenak dan mikir, loh, kok dia bisa nangkep hal itu ya? Disitulah bedanya cowok biasa dengan cowok cerdas. Cowok biasa hanya melihat apa yang terlihat di permukaan. Dia hanya fokus pada hal-hal yang gampang diucapkan, seperti wajah, pakaian, atau penampilan luar. Sedangkan cowok cerdas dia masuk lebih dalam. Dia memperhatikan sikap, kebiasaan kecil, cara berpikir, bahkan energi yang dipancarkan si cewek. Dan ketika dia mengucapkan pujian berdasarkan pengamatan itu, hasilnya jauh lebih kuat. Kalau kita tarik lebih jauh, perbedaan ini sebenarnya sederhana tapi sangat berpengaruh. Cewek bisa dengan cepat membedakan mana pujian yang tulus dan mana yang hanya formalitas. Saat mendengar pujian generik, reaksi cewek biasanya hanya senyum sekilas, lalu dilupakan. Tapi ketika mendengar pujian yang personal, yang terasa benar-benar ditujukan hanya untuk dirinya, cewek akan menyimpannya dalam hati. Bahkan bisa jadi pujian itu terus diingat berhari-hari. Ada satu hal penting yang perlu dipahami. Cewek terbiasa mendapat validasi dari penampilannya. Itu sebabnya komentar tentang cantik, imut, atau keren sudah nggak lagi terasa spesial. Tapi cewek jarang banget mendapat validasi dari hal-hal yang lebih dalam. Jarang ada orang yang bilang, aku kagum sama kesabaran kamu. Jarang ada yang memperhatikan bagaimana dia bisa membuat orang lain merasa nyaman. Dan ketika ada seseorang yang bisa melihat itu, rasanya seperti menemukan harta karun. Inilah yang jadi kekuatan utama cowok cerdas. Dia nggak perlu banyak kata, nggak perlu lebay. Cukup satu kalimat yang tepat sasaran, dan itu bisa jadi pembeda yang besar. Coba lo pikirin lagi. Mana yang lebih gampang dilupakan? Komentar, kamu cantik banget, atau komentar, aku suka cara kamu bisa bikin semua orang merasa dihargai pas ngobrol sama kamu. Yang pertama mungkin dalam 5 menit cewek sudah lupa. Tapi yang kedua bisa jadi dia ingat sepanjang hari. Bahkan keesokan harinya dia masih kepikiran. Kuncinya ada di kedalaman. Pujian dangkal hanya menyentuh permukaan. Sementara pujian yang cerdas menyentuh hati. Ini adalah tempat di mana perasaan tumbuh. Begitu hati disentuh, akan ada ruang kecil yang terbuka. Dan dari ruang kecil itu bisa muncul ketertarikan, rasa penasaran, bahkan rasa kagum. Makanya, cowok biasa dan cowok cerdas akan selalu menghasilkan reaksi yang berbeda. Cowok biasa mungkin terlihat lebih menawan di awal karena kata-katanya terdengar manis. Tapi cowok cerdas dialah yang sebenarnya meninggalkan jejak yang dalam di hati cewek. Kalau lu pengen jadi cowok yang bisa bikin cewek tergila-gila, berhentilah jadi cowok biasa yang hanya mengulang kata-kata umum. Mulailah belajar memperhatikan, lihat detail kecil yang orang lain abaikan. Rasakan energi dari cara dia bicara, perhatikan bagaimana dia berinteraksi, lalu ucapkan sesuatu yang tulus dari situ. Dan ingat, ketulusan punya daya tarik tersendiri. Cewek bisa merasakan perbedaan antara pujian yang dibuat-buat dan pujian yang benar-benar datang dari hati. Jadi semakin tulus lo dalam melihat kelebihannya, semakin besar kemungkinan dia akan merasa nyaman sama lo. Pada akhirnya cowok biasa hanya jadi bagian dari kerumunan. Tapi cowok cerdas dia akan selalu diingat karena kata-katanya bukan hanya menyenangkan didengar,
tapi juga bikin cewek merasa istimewa. Dan rasa istimewa inilah yang bisa bikin cewek terus kepikiran, bahkan tanpa sadar menaruh perhatian lebih pada lo. Jadi, kalau lo dikasih pilihan, mau jadi cowok biasa yang cepat dilupakan, atau jadi cowok cerdas yang selalu diingat, pilihan itu sepenuhnya ada di tangan lo. Pernah nggak lo mikir, kenapa sebuah pujian sederhana bisa bikin orang tersenyum, bahkan berhari-hari setelah mendengarnya? Jawabannya ada di dalam cara kerja otak manusia. Kita, tanpa sadar, selalu mencari validasi, pengakuan, dan penghargaan. Itu bagian alami dari diri kita sebagai manusia. Secara psikologis, otak manusia lebih cepat menangkap hal-hal yang menyentuh emosi dibandingkan informasi biasa. Kalau ada orang yang bilang ke lo, bajumu bagus, mungkin lo senyum sebentar terus lupa. Tapi kalau ada yang bilang, gue suka banget cara lo percaya diri pas ngomong di depan orang banyak, itu bikin lo kelihatan keren banget. Nah, itu beda. Kalimat itu nggak cuma menyentuh telinga tapi langsung masuk ke hati. Dan begitu hati tersentuh, otak menyimpan memori itu lebih lama. Hal yang sama terjadi pada cewek. Cewek bukan cuma ingin dipuji soal penampilannya, karena itu sudah jadi hal yang biasa dia dengar. Cewek lebih haus akan validasi yang lebih dalam. Mereka ingin diakui dari sisi yang jarang dilihat orang lain. Misalnya tentang kesabaran mereka, cara berpikir mereka, atau bagaimana mereka bisa memberi energi positif untuk orang lain. Psikologi mengatakan bahwa manusia punya kebutuhan dasar untuk merasa dihargai. Cewek pun begitu. Ketika seorang cowok bisa mengisi kebutuhan itu dengan memberikan pujian yang tepat, maka ikatan emosional mulai terbentuk. Dan ikatan emosional inilah yang lebih kuat daripada sekadar ketertarikan fisik. Bayangin sebuah skenario sederhana. Seorang cewek habis melalui hari yang melelahkan. Dia mungkin merasa nggak cukup baik, merasa nggak cukup cantik, atau merasa gagal dalam sesuatu. Di saat seperti itu, kalau ada cowok yang bilang, aku suka banget caramu nggak gampang nyerah. Walaupun capek, ya kamu tetap berusaha sebaik mungkin. Kata-kata itu bisa jadi penyemangat luar biasa. Bukan karena kalimatnya panjang atau rumit, tapi karena kalimat itu menyentuh sisi emosional yang dia butuhkan. Itu sebabnya, pujian sering disebut sebagai trigger emosional. Kalimat sederhana bisa memicu rasa nyaman, rasa dihargai, bahkan rasa terikat. Dan kalau cowok bisa memahami pola ini, dia bisa jadi sosok yang selalu diingat, bahkan ketika nggak ada di dekat cewek itu. Ada satu teori psikologi yang relevan, yaitu the spotlight effect. Teori ini menjelaskan bahwa manusia cenderung merasa dirinya diperhatikan lebih daripada kenyataannya. Cewek pun sering merasa bahwa orang lain menilai penampilan atau perilakunya. Makanya, ketika ada cowok yang bisa memberikan pujian pada detail yang kecil dan positif, cewek merasa spotlight itu berubah jadi hal yang indah. Dia merasa, oh ternyata ada yang benar-benar memperhatikan aku. Itu langsung meningkatkan rasa percaya dirinya, sekaligus membuatnya lebih dekat pada cowok tersebut. Selain itu, ada juga konsep positive reinforcement dalam psikologi. Artinya, ketika sebuah perilaku atau sifat mendapat apresiasi, orang akan cenderung mengulanginya. Jadi ketika lo memuji cewek tentang caranya bersikap baik atau membuat orang lain nyaman, dia akan lebih sering melakukan hal itu. Secara tidak langsung, lo sudah menanamkan perasaan bahwa kehadiran lo membawa energi positif dalam hidupnya. Kekuatan lain dari pujian ada pada yang disebut memory anchoring. Otak manusia lebih gampang mengingat hal-hal yang punya muatan emosional. Misalnya, lo mungkin lupa apa yang lo makan 3 hari lalu, tapi lo ingat jelas pujian tulus pertama yang pernah lo terima dari seseorang. Hal itu karena otak menempelkan emosi pada memori sehingga lebih sulit dilupakan. Dengan memberikan pujian yang menyentuh hati, lo sedang menempelkan emosi positif pada ingatan cewek tentang lo. Itu berarti setiap kali dia mengingat lo, yang futihan dan tersineman dan resi di hari. Nah, di titik inilah pujian berubah jadi sesuatu yang berbahaya. Bahayanya bukan karena menyakiti, tapi karena bikin cewek ketagihan. Bayangin kalau setiap kali ngobrol dengan lo, dia selalu pulang dengan perasaan lebih baik tentang dirinya. Dia akan secara alami mencari-cari alasan untuk terus dekat dengan lo. Itu bukan manipulasi, itu adalah efek psikologis alami dari sebuah validasi yang tepat. Makanya, cowok yang ngerti psikologi pujian ini bisa lebih cepat bikin cewek jatuh hati dibanding cowok yang hanya fokus pada penampilan atau materi.
Karena pada akhirnya, cewek lebih mudah jatuh kepada sosok yang bikin dia merasa nyaman dan dihargai, daripada kepada sosok yang hanya menawarkan hal-hal yang sifatnya sementara. Kalau lo tanya, apa kuncinya? Jawabannya ada 3. Pertama, perhatikan detail kecil. Kedua, ucapkan dengan tulus. Ketiga, pastikan pujian lo menyentuh sisi emosional, bukan cuma fisik. Dengan kombinasi 3 hal ini, lo nggak cuman bikin cewek senang, tapi juga bikin dia punya ikatan batin dengan lo. Dan kalau ikatan itu sudah terbentuk, cewek akan lebih sulit melepaskan lo dari pikirannya. Dia bisa tersenyum sendiri saat mengingat kata-kata lo. Dia bisa merasa lebih percaya diri setiap kali lo hadir. Dan tanpa sadar, dia akan menganggap lo sebagai sosok yang berbeda dari cowok lain. Jadi, ilmu psikologi di balik pujian itu jelas banget. Pujian bukan sekadar kata manis. Pujian adalah jembatan menuju hati kalau lo tahu cara membangunnya. Lo sadar nggak? Ada satu hal yang sering banget cowok lupakan ketika berusaha bikin cewek terkesan. Dia terlalu fokus pada kata-kata yang sudah biasa diucapkan semua orang. Kamu cantik, kamu manis, bajunya cocok banget. Kata-kata itu memang menyenangkan, tapi masalahnya, hampir semua cowok mengulang hal yang sama. Hasilnya pujian itu jadi nggak lagi terasa spesial. Sekarang coba lo bayangin posisi cewek. Dalam sehari, berapa kali dia dengar kata cantik? Bisa jadi puluhan kali. Jauh dari teman, dari keluarga, dari orang asing di media sosial, bahkan mungkin dari orang yang baru dikenal. Karena saking seringnya, kata cantik jadi terasa hambar. Senyum memang muncul, tapi dalam hati, cewek merasa, lagi-lagi itu. Padahal ada pujian yang jarang banget cewek denger. Pujian yang kalau lo ucapkan, reaksinya langsung beda. Bukan cuma sekadar senyum formalitas, tapi senyum yang datang dari hati. Senyum yang bikin dia berhenti sejenak, lalu mikir, wah, kok dia bisa bilang itu ya? Pujian yang jarang didengar ini biasanya bukan tentang fisik. Justru yang paling menyentuh adalah pujian yang menyentuh sisi lain dari dirinya. Sesuatu yang nggak semua orang lihat. Sesuatu yang bahkan dia sendiri nggak selalu sadari. Contohnya gini. Lu bisa bilang, aku suka banget cara kamu bikin semua orang di sekitar jadi lebih nyaman. Atau, aku salut sama caramu tetap tenang, walaupun lagi banyak masalah. Pujian kayak gini jarang banget didengar cewek, karena kebanyakan orang hanya fokus pada hal yang kelihatan. Padahal sisi terdalam itulah yang seringkali lebih berarti buat dia. Kenapa pujian langka ini begitu kuat? Karena manusia pada dasarnya punya kebutuhan untuk merasa berbeda. Semua orang ingin dianggap istimewa, ingin merasa unik dibanding orang lain. Ketika ada seseorang yang bisa melihat sesuatu yang nggak dilihat orang lain, perasaan istimewa itu langsung muncul. Cewek akan merasa, dia ngerti aku dengan cara yang orang lain nggak ngerti. Dan perasaan ini bisa bikin dia menaruh perhatian lebih ke lo. Mari kita ambil contoh sederhana. Misalnya, cewek itu sedang bercerita tentang kegiatannya membantu temannya yang lagi kesulitan. Kebanyakan orang mungkin cuma bilang, oh baik banget ya kamu. Tapi kalau lo bilang, aku salut sama caramu peduli sama orang lain. Itu nunjukin kalau kamu punya hati yang tulus. Reaksi dia akan jauh lebih mendalam. Kata-kata lo akan terasa seperti cermin yang memantulkan sisi terbaik dari dirinya. Atau bayangkan dia lagi cerita tentang kegagalannya. Banyak orang mungkin akan memberi saran atau sekadar bilang, jangan sedih ya. Tapi kalau lu berkata, aku kagum kamu masih bisa bertahan dan tetap berusaha meskipun gagal. Itu nunjukin kalau kamu punya kekuatan yang luar biasa. Kata-kata itu bisa jadi penyemangat yang enggak terlupakan. Inilah kekuatan pujian yang jarang didengar. Pujian ini membuat cewek merasa lebih dihargai, lebih dilihat dan lebih berharga. Efeknya jauh lebih kuat daripada pujian standar yang cuma menyentuh penampilan. Ada satu hal menarik di sini. Cewek seringkali meremehkan dirinya sendiri. Banyak cewek merasa kurang cantik, kurang pintar, atau kurang berharga. Ketika ada cowok yang bisa melihat sisi baik yang dia sendiri nggak sadari, rasanya seperti menemukan cahaya di tengah kegelapan. Cewek bisa jadi lebih percaya diri, lebih bersemangat, dan tentu saja lebih terikat sama cowok yang mengucapkan pujian itu. Pujian langka ini juga punya efek psikologis yang disebut rarity value. Semakin jarang sesuatu ditemukan, semakin tinggi nilainya. Kalau cewek sudah terbiasa mendengar pujian fisik, maka nilai pujian itu menurun.
Tapi ketika ada seseorang yang bisa memberi pujian yang jarang dia dengar, nilainya jadi sangat tinggi, dan orang yang mengucapkannya otomatis dianggap lebih spesial. Makanya, kalau lo mau beda dari cowok lain, jangan gunakan kata-kata yang semua orang juga bisa ucapkan. Cari hal kecil, hal unik, hal yang jarang disorot orang lain. Bisa tentang cara dia berpikir, cara dia menghadapi masalah, cara dia memperlakukan orang lain, atau bahkan kebiasaan kecil yang membuat dia unik. Contohnya, aku suka caramu selalu tertawa tulus. Itu bikin orang lain ikut bahagia. Atau, kamu punya cara bicara yang bikin orang betah dengerin. Hal-hal sederhana seperti ini jarang banget diucapkan orang lain, tapi efeknya bisa luar biasa. Dan jangan lupa, kunci utama dari semua pujian ini adalah ketulusan. Kalau lo cuman asal ngomong biar kelihatan manis, cewek bisa merasakannya. Tapi kalau lo benar-benar memperhatikan dan mengucapkan pujian dari hati, cewek akan lebih mudah percaya. Dia akan merasa, dia nggak cuman ngomong, tapi beneran ngerti aku. Pada akhirnya, cewek bukan jatuh cinta sama wajah atau kata-kata manis yang diulang-ulang. Cewek jatuh cinta sama rasa nyaman, rasa dihargai, dan rasa istimewa yang lu berikan. Dan pujian yang jarang didengar adalah salah satu cara paling ampuh buat menciptakan perasaan itu. Jadi mulai sekarang, berhentilah mengulang kata-kata yang sudah basi. Cobalah jadi cowok yang lebih peka. Lihat apa yang orang lain nggak lihat. Ucapkan apa yang orang lain nggak pernah ucapkan. Karena disitulah letak kekuatan lo buat bikin cewek benar-benar terpesona. Ada sebuah rahasia kecil tentang pujian yang jarang disadari banyak cowok. Pujian itu memang terdengar manis, tapi efeknya bisa berbahaya. Bukan bahaya dalam arti negatif, tapi bahaya karena bisa bikin cewek ketagihan. Bahaya karena sekali cewek merasakan sensasi dari pujian ini, dia akan terus menunggu, terus mencari, bahkan tanpa sadar mulai menaruh perhatian lebih pada lo. Lo pasti pernah dengar pepatah, kata-kata bisa lebih tajam dari pedang. Tapi di sisi lain kata-kata juga bisa lebih manis daripada gula. Kata-kata yang tepat diucapkan pada waktu yang tepat bisa membuat hati seseorang luluh, bisa bikin dia merasa berharga, dan bisa menumbuhkan rasa yang nggak pernah dia sangka sebelumnya. Dan itulah kekuatan dari pujian yang berbahaya ini. Sekarang coba bayangin, ada seorang cewek yang sudah sering banget mendengar pujian standar tentang kecantikannya. Tapi tiba-tiba ada cowok yang bilang, "Aku suka banget cara kamu bisa bikin orang lain merasa dihargai." Atau, "Aku kagum sama semangat kamu. Walaupun lelah kamu tetap nggak berhenti berusaha." Bagi cewek, kalimat ini bukan cuma manis tapi juga menyentuh hati. Rasanya seperti ada yang benar-benar melihat dirinya lebih dalam, bukan sekadar permukaan. Bahaya manis dari pujian ini adalah efek jangka panjangnya. Cewek akan terus mengingat kata-kata itu. Saat dia lagi sendirian, dia bisa tiba-tiba kepikiran. Saat dia lagi capek, dia bisa mengulangnya dalam hati dan merasa bersemangat lagi. Dan setiap kali dia mengingat kata-kata itu, yang muncul di kepalanya adalah sosok lo. Artinya, lo sudah menanamkan memori emosional yang kuat di dalam pikirannya. Kalau lo pernah merasa bingung kenapa ada cowok yang biasa aja, tapi selalu sukses bikin cewek nyaman, jawabannya ada di sini. Mirip Sinto, cara menggunakan pujian dengan tepat. Mereka nggak cuma mengandalkan penampilan atau gaya, tapi mereka tahu bagaimana membuat cewek merasa istimewa lewat kata-kata yang jarang didengar. Tapi justru disinilah letak bahayanya. Kalau cewek sudah merasakan kenikmatan emosional dari pujian lo, dia bisa jadi susah lepas. Dia mungkin nggak bilang langsung, tapi dalam hati dia menunggu lagi dan lagi. Dia bisa merasa ada yang kurang kalau nggak mendengar kata-kata itu dari lo. Dan tanpa sadar dia jadi lebih terikat. Efek ini sama seperti rasa manis. Sekali orang mencicipi sesuatu yang manis dan enak, dia akan ingin merasakannya lagi. Pujian yang tepat bekerja dengan cara yang sama. Sekali cewek merasakannya, dia akan selalu berharap lo memberinya lagi. Bukan karena dia haus perhatian, tapi karena pujian itu membuatnya merasa hidup, merasa dihargai, dan merasa spesial. Coba bayangkan kalau lo bisa jadi satu-satunya cowok yang mampu memberikan pujian jenis ini. Di tengah banyaknya cowok yang hanya fokus bilang, "Kamu cantik" atau "Kamu keren", lo tampil beda. Lo jadi sosok yang bisa bikin dia tersenyum dalam diam, tersentuh tanpa banyak bicara, dan merasa ada ikatan emosional yang nggak bisa dijelaskan dengan logika. Bahaya manis ini juga ada kaitannya dengan psikologi.
Dalam otak manusia ada hormon yang disebut dopamin. Hormon ini muncul ketika kita merasa senang atau dihargai. Pujian yang tepat bisa memicu keluarnya dopamin, bikin cewek merasa bahagia. Dan karena otak suka mengulang pengalaman yang memicu kebahagiaan, cewek akan mencari cara untuk mendapatkan perasaan itu lagi. Salah satunya dengan lebih sering berinteraksi dengan lo. Inilah yang membuat pujian berbahaya terasa manis sekaligus memikat. Cewek bukan hanya senang mendengarnya sekali, tapi juga ingin terus merasakannya. Dia mungkin nggak sadar kalau dirinya sedang ketagihan dengan rasa itu. Tapi sikapnya akan menunjukkan. Dia akan jadi lebih sering menghubungi lo, lebih terbuka dan lebih bergantung secara emosional. Namun, ada hal yang harus lo ingat. Bahaya yang manis ini juga butuh tanggung jawab. Jangan gunakan pujian hanya untuk sekadar main-main, karena efeknya nyata. Cewek bisa benar-benar merasa terikat dan berharap banyak. Kalau lo hanya ingin bersenang-senang tanpa niat serius, pujian ini bisa melukai perasaan dia. Tapi kalau lo benar-benar tulus, pujian ini bisa jadi jembatan menuju hubungan yang lebih dalam. Bahaya manis dari pujian ini bukan sekadar bikin cewek tersenyum. Bahayanya adalah dia bisa merasa lo adalah orang yang paling mengerti dirinya. Dia bisa merasa hanya lo yang bisa bikin dia merasa istimewa. Dan begitu pikiran itu muncul, cewek akan sulit mencari sosok lain yang bisa menggantikan posisi lo di hatinya. Jadi, bahaya manis dari pujian ini adalah sesuatu yang harus lo pahami. Ini adalah senjata yang bisa bikin lo berbeda dari cowok lain. Bisa bikin cewek benar-benar tergila-gila, tapi juga harus digunakan dengan hati-hati. Karena sekali lo menggunakannya dengan tulus, efeknya bisa luar biasa. Pada akhirnya, bahaya yang manis ini bukanlah sesuatu yang perlu lo takuti. Justru ini adalah kekuatan yang bisa lo gunakan untuk menunjukkan siapa diri lo sebenarnya. Cowok yang nggak cuma bisa lihat penampilan, tapi cowok yang bisa menghargai, memahami, dan membuat cewek merasa spesial dengan cara yang jarang dilakukan orang lain. Jadi, kalau lo ingin bikin cewek benar-benar jatuh hati, jangan ragu untuk menggunakan pujian yang berbahaya ini. Pujian yang manis, tulus, dan jarang didengar, karena sekali cewek merasakannya, dia akan sulit melepaskan diri dari pesona lo. Untuk benar-benar memahami kekuatan pujian berbahaya ini, mari kita masuk ke sebuah studi kasus nyata. Cerita tentang seorang cowok biasa yang berhasil membuat seorang cewek jatuh hati. Bukan karna wajahnya, bukan karena kekayaannya, tapi karena satu hal sederhana, pujian yang tulus, tepat, dan jarang didengar. Kita panggil saja cowok ini dengan nama Bayu. Bayu bukan tipe cowok yang terlalu mencolok. Penampilannya biasa saja. Gaya hidupnya juga sederhana. Dia bukan anak gaul yang jadi pusat perhatian. Dan bukan juga orang yang punya banyak penggemar. Tapi ada satu hal yang bikin dia berbeda dari kebanyakan cowok lain. Dia tahu cara menghargai cewek lewat kata-kata. Bayu punya teman dekat bernama Nisa. Nisa ini tipe cewek yang cukup populer. Banyak cowok yang sering melemparkan pujian standar padanya. Mulai dari kamu cantik banget sampai kamu imut kalau lagi ketawa. Pada awalnya, Nisa menanggapi dengan senyum. Tapi lama-lama dia terbiasa mendengar hal itu. Pujian tentang kecantikan sudah jadi makanan sehari-hari buatnya. Sehingga nggak lagi terasa istimewa. Suatu hari, Bayu dan Nisa sedang mengerjakan tugas kelompok. Di tengah kerja keras, Nisa terlihat kelelahan. Rambutnya berantakan, wajahnya sedikit kusut, dan dia bahkan nggak sempat berdandan. Kebanyakan cowok mungkin nggak akan bilang apa-apa dalam kondisi itu. Tapi Bayu justru melihat sesuatu yang berbeda. Dia bilang, "Gue kagum sama lu. Walaupun capek, lu tetap berusaha nyelesain semuanya. Itu nunjukin kalau lo orang yang bertanggung jawab." Kalimat sederhana itu bikin Nisa terdiam. Kenapa? Karena itu bukan pujian standar. Itu bukan pujian soal wajah atau penampilan, tapi soal sikapnya. Kata-kata itu membuat Nisa merasa dilihat dari sisi yang lebih dalam. Dan sejak saat itu, di hati Nisa, Bayu mulai menempati tempat yang berbeda. Hari-hari berikutnya, Bayu nggak sering memberi pujian. Dia nggak lebay, nggak setiap saat memuji. Tapi setiap kali dia melakukannya, kata-katanya selalu tepat sasaran. Ketika Nisa berhasil mempresentasikan tugasnya dengan baik, Bayu bilang, "Gue suka banget cara lo bisa bikin orang lain paham. Cara lo ngejelasin itu bikin orang nyaman dengerinnya." Ketika Nisa mendengarnya, hatinya bergetar. Itu bukan sekadar kata-kata.
Itu validasi atas usahanya, sesuatu yang jarang orang perhatikan. Sejak itu, setiap kali Nisa diminta presentasi, dia selalu mengingat kalimat Bayu. Pujian itu menempel dalam pikirannya, menjadi semacam jangkar emosional. Lama-kelamaan, Nisa sadar bahwa dia selalu merasa nyaman kalau ada Bayu. Dia merasa dihargai bukan karena penampilannya, tapi karena dirinya apa adanya. Bayu nggak pernah memaksakan diri untuk tampil keren atau berlebihan. Tapi, lewat pujian yang tepat, dia bisa membuat Nisa merasa spesial. Kalau kita lihat dari sisi psikologi, ini contoh nyata bagaimana pujian berbahaya bekerja. Bayu menggunakan 3 kunci penting. Perhatian pada detail kecil, ketulusan, dan fokus pada hal yang jarang diperhatikan orang lain. Hasilnya, Nisa mulai ketagihan dengan rasa dihargai itu. Dia jadi sering menunggu interaksi berikutnya dengan Bayu, meskipun mungkin dia sendiri nggak sadar kenapa. Studi kasus ini membuktikan bahwa cowok nggak perlu jadi yang paling tampan atau paling kaya untuk bikin cewek jatuh hati. Yang diperlukan hanyalah kemampuan untuk melihat sisi yang nggak dilihat orang lain, lalu mengungkapkannya dengan kata-kata yang tepat. Bayu adalah contoh sederhana dari cowok yang berhasil menggunakan pujian berbahaya dengan cara yang sehat. Dia nggak manipulatif, nggak asal bicara, tapi benar-benar tulus. Itulah yang membuat efeknya begitu kuat. Cewek bisa merasakan mana kata-kata yang hanya gombalan kosong, dan mana yang lahir dari pengamatan tulus. Dan ini juga jadi pelajaran penting buat lo. Jangan remehkan kekuatan pujian. Bukan soal seberapa banyak lo memuji, tapi seberapa dalam kata-kata itu bisa menyentuh hati. Sekali lo bisa membuat cewek merasa dihargai dengan cara yang jarang dia dapatkan, lo sudah menanamkan benih yang akan tumbuh menjadi rasa ketertarikan. Banyak cowok berpikir bahwa modal utama bikin cewek suka adalah penampilan fisik, harta, atau status sosial. Tapi studi kasus Bayu ini menunjukkan hal sebaliknya. Cewek lebih mudah jatuh kepada sosok yang bikin mereka merasa nyaman, dihargai, dan dimengerti. Dan semua itu bisa dimulai dari pujian yang sederhana. Bayu mungkin nggak sadar kalau kata-katanya punya efek sebesar itu. Tapi buat Nisa, setiap pujian dari Bayu adalah hadiah emosional. Itu adalah sesuatu yang membuatnya merasa dilihat, dihargai, dan diterima apa adanya. Pada akhirnya, rasa itulah yang membuat Nisa perlahan-lahan jatuh hati. Jadi, kalau lo ingin mengambil pelajaran dari studi kasus ini, catat baik-baik. Pertama, jangan asal memberi pujian. Kedua, lihat detail yang jarang diperhatikan orang lain. Ketiga, ucapkan dengan tulus. Dan yang terakhir, jangan berlebihan. Pujian yang terlalu sering diucapkan justru kehilangan kekuatannya. Pujian itu ibarat bumbu. Kalau terlalu sedikit, makanan terasa hambar. Kalau terlalu banyak, makanan jadi aneh rasanya. Tapi kalau pas, hasilnya luar biasa. Begitu juga dengan pujian. Kalau lo bisa menemukan momen yang tepat, kata-kata lo bisa jadi senjata paling ampuh untuk bikin cewek merasa istimewa. Itulah bahaya yang manis, sekaligus kekuatan tersembunyi dari pujian. Studi kasus Bayu dan Nisa menunjukkan dengan jelas bahwa cowok biasa pun bisa memenangkan hati cewek luar biasa, hanya dengan memahami seni sederhana dalam memberi pujian. Sampai di titik ini kita sudah paham bahwa pujian punya kekuatan luar biasa. Pujian bisa bikin cewek merasa dihargai, merasa spesial, bahkan bisa bikin dia ketagihan. Tapi ada satu hal penting yang nggak boleh dilupakan. Cara menggunakan pujian itu sendiri. Kalau salah menggunakannya, pujian yang tadinya bisa jadi senjata ampuh, justru bisa berubah jadi bumerang. Banyak cowok yang gagal bukan karena mereka nggak memuji, tapi karena mereka salah cara memuji. Ada yang terlalu sering memuji sampai terkesan lebay. Ada yang asal mengucapkan kata-kata manis tanpa tulus. Dan ada juga yang hanya fokus pada fisik semata. Hasilnya, bukannya bikin cewek makin jatuh hati, justru bikin cewek ilfeel dan menjaga jarak. Makanya lo harus ngerti prinsip dasar dalam menggunakan pujian. Dan prinsip ini sederhana banget. Ada 3 hal utama yang harus lo perhatikan. Ketepatan, ketulusan, dan keseimbangan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, soal ketepatan. Pujian yang tepat adalah pujian yang datang di momen yang pas, dengan kata-kata yang sesuai situasi. Misalnya, kalau lo lagi ngobrol serius tentang masalah pribadi dia, jangan tiba-tiba nyeletuk, kamu cantik deh. Itu salah momen, dan justru terkesan gak peka. Sebaliknya kalau lo bilang,
Aku salut sama caramu bisa tetap kuat meski lagi banyak masalah. Itu akan jauh lebih kena. Ketepatan momen membuat pujian lo terasa natural, bukan dipaksakan. Kedua, soal ketulusan. Cewek punya insting kuat untuk membedakan mana pujian tulus dan mana yang sekadar gombalan. Kalau lo asal bicara tanpa benar-benar merasakan, cewek bisa langsung menangkap vibes itu. Jadi sebelum lo memberi pujian, pastikan lo benar-benar memperhatikan dia. Jangan cuma mengulang kalimat manis dari film atau media sosial. Temukan sesuatu yang benar-benar lo kagumi darinya, lalu ungkapkan dengan jujur. Ketiga, soal keseimbangan. Pujian itu seperti bumbu dalam masakan. Kalau terlalu sedikit, hubungan bisa terasa hambar. Kalau terlalu banyak, justru bikin enek. Jangan sampai lo jadi cowok yang setiap 5 menit memuji hal yang sama. Itu bikin cewek berpikir kalau lo nggak serius. Atau bahkan cuma sedang mencoba mengambil hati dengan cara murahan. Pujian yang seimbang, diberikan pada momen yang tepat, jauh lebih powerful daripada 1000 kata manis yang diulang-ulang tanpa makna. Selain 3 prinsip dasar tadi, ada juga beberapa strategi kecil yang bisa bikin pujian lo lebih efektif. Pertama, fokus pada hal yang jarang diperhatikan orang lain. Seperti yang sudah kita bahas di scene sebelumnya, cewek sudah terbiasa dengan pujian standar seperti cantik atau imut. Kalau lo ingin berbeda, perhatikan detail kecil. Misalnya, aku suka cara kamu dengerin orang lain tanpa motong pembicaraan. Atau, aku kagum sama konsistensi kamu. Walau sibuk, tetap bisa nyempetin waktu buat hal-hal yang kamu suka. Pujian seperti ini lebih jarang didengar dan justru lebih membekas. Kedua, gunakan bahasa sederhana. Lo nggak perlu bikin kalimat pujian yang panjang atau rumit. Justru semakin sederhana dan to the point, semakin kuat efeknya. Contoh, aku seneng banget tiap ngobrol sama kamu. Rasanya selalu nyaman. Kalimat sederhana seperti itu bisa lebih dalam maknanya daripada kata-kata puitis yang terlalu dibuat-buat. Ketiga, selipkan pujian di tengah interaksi. Jangan selalu mengawali obrolan dengan pujian, karena itu bisa terasa seperti basa-basi. Biarkan obrolan mengalir dulu, lalu ketika ada momen yang pas, ucapkan pujian. Misalnya setelah dia cerita panjang soal usahanya, baru lo bilang, aku suka banget cara kamu semangat kalau cerita hal yang kamu sukai. Matamu tuh langsung berbinar-binar. Dengan begitu, pujian terasa alami, bukan sekadar tempelan. Keempat, jangan lupa kombinasikan pujian dengan tindakan. Kata-kata memang kuat, tapi kalau nggak ada tindakan nyata, lama-lama bisa terasa kosong. Kalau lo memuji cewek karena dia perhatian sama orang lain, tunjukkan juga kalau lo menghargai sikap itu dengan memperlakukan dia dengan baik. Kalau lo bilang dia punya semangat besar, dukung semangat itu dengan memberikan apresiasi nyata. Dengan begitu, pujian lo terasa konsisten dan bukan sekadar omongan. Kelima, gunakan pujian untuk membangun, bukan menjatuhkan. Ada cowok yang sok pintar dengan melontarkan pujian yang bercampur kritik. Misalnya, kamu cantik sih, tapi kalau berat badanmu turun dikit lagi pasti lebih bagus. Kalimat seperti ini bukan pujian, tapi sindiran yang bisa melukai. Ingat, tujuan pujian adalah bikin dia merasa lebih baik tentang dirinya, bukan bikin dia insecure. Kalau lo bisa menjalankan semua hal di atas, lo akan sadar satu hal penting. Pujian yang tepat bukan hanya bikin cewek tersenyum sesaat, tapi juga membangun koneksi emosional jangka panjang. Cewek akan merasa bahwa lo benar-benar melihat dirinya, menghargai dirinya, dan menerima dirinya apa adanya. Dan ketika perasaan itu sudah terbentuk, lo akan jadi sosok yang sulit dia lupakan. Tapi ada satu hal terakhir yang perlu lo garis bawahi. Jangan pernah memuji dengan niat manipulasi. Kalau lu hanya memuji untuk mendapatkan sesuatu, cewek bisa cepat menyadarinya. Ujung-ujungnya, pujian lo kehilangan makna. Tapi kalau lo benar-benar tulus, cewek akan merasakannya. Dan itulah yang membuat pujian punya efek berbahaya sekaligus manis. Jadi, cara menggunakan pujian dengan tepat itu sebenarnya sederhana, tapi butuh kesadaran. Lo harus tahu kapan waktu yang pas. Lo harus benar-benar tulus dan lo harus seimbang dalam menggunakannya. Kalau semua itu bisa lo lakukan, pujian bukan lagi sekadar kata-kata, tapi bisa jadi jembatan yang menghubungkan hati lo dengan hatinya. Pada akhirnya, bukan tentang seberapa banyak pujian yang lo ucapkan, tapi tentang seberapa dalam maknanya buat dia.
Itulah rahasia terbesar yang membedakan cowok biasa dengan cowok yang benar-benar bisa bikin cewek tergila-gila.